Halo para viewer saya dimanapun kalian berada, seperti biasa saya selalu mendoakan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Jumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu channel Hobi Berbagi Cerita. Pada kesempatan kali ini kami masih berada di kota Bengkulu, tepatnya di Benteng Marlborough yang merupakan benteng kedua Inggris di Bengkulu. Benteng yang pertama adalah bernama Frog York atau Benteng York. Kompleks pembangunan Benteng Marlborough jika diperhatikan dari atas berbentuk pertahanan kura-kura dengan luas benteng sekitar 240 meter kali 170 meter. Menurut informasi yang saya dapatkan, meriam di benteng ini berjumlah 72 meriam pada masa itu, dan meriam pada saat itu memiliki roda untuk menggerakkan meriam dari bawah menuju ke atas. Suasana sore ini cukup mendukung kami untuk melihat dan menikmati suasana alam di sekitar Benteng Marlborough ini dengan pemandangan yang sangat indah dan cuaca yang cukup cerah di sore hari ini. Di tanah kosong ini dulunya merupakan gudang penyimpanan hasil bumi atau barang yang diperdagangkan. Setelah selesai pencatatan di kantor administrasi, barang dagang atau hasil bumi disimpan di gudang ini yang sekarang merupakan tanah kosong. Eh? Oh. Kita kan close-nya kan jam 5. Heeh. 1 jam sebelum di close ditutup. Ruangan diisolasi. Jadi kita nggak bisa lagi masuk ruangan. Itu ruang sejarah semua. Oh, biasanya jam berapa, Pak? Jam 4. Benteng Marlborough mulai dibangun tahun 1714 sampai 1719. Benteng ini dibangun oleh EIC dibantu oleh penduduk Bengkulu, dipimpin oleh gubernur pada saat itu yang bernama Joseph Conrad. Benteng peninggalan Inggris, salah satu benteng terkuat di wilayah timur, berada di kota Bengkulu. Letak Benteng Marlborough ini sangatlah strategis, yaitu di tepi pantai Tapak Padri, membelakangi Samudra Hindia dan mengarah ke Bengkulu kota. Benteng ini digunakan oleh militer Inggris untuk pertahanan dari ancaman VOC karena Bengkulu merupakan pusat lada. Benteng Marlborough terletak di sebuah tanah yang agak tinggi
sehingga memudahkan pengawasan di sekeliling Benteng Marlborough itu. Komplek bangunan berbentuk pertahanan kura-kura dengan ukuran 240 meter kali 170 meter. Tebal dinding luar 3 meter dengan tinggi 8,65 meter. Tebal dinding bagian dalam mencapai 1,8 meter. Benteng ini sebenarnya memiliki terowongan bawah tanah yang mengarah ke Pantai Panjang, Pantai Tapak Patri, dan mengarah ke Istana Gubernur. Tapi sayang terowongan ini sudah ditutup. Keindahan benteng. Di Benteng Marlborough ini selain memiliki terowongan bawah tanah, di benteng ini juga memiliki beberapa ruangan, diantaranya ruangan tahanan, gudang senjata, perkantoran, gudang penyimpanan barang dagangan seperti kopi, lada, dan sebagainya, serta tanah yang luas yang memiliki 72 meriam. Ya, Benteng Marlborough ini dilengkapi terowongan bawah tanah yang mengarah ke Pantai Panjang, Pantai Tapak Patri, dan Istana Gubernur. Tetapi terowongannya sekarang ini sudah ditutup. Di dalam Benteng Marlborough saat ini sudah dilengkapi ruang pamer dan audio visual, sehingga memudahkan kita untuk mengetahui sejarah tempo dulu. Benteng ini merupakan benteng Inggris terkuat kedua di wilayah timur di Kota Bengkulu, negara Indonesia. Benteng yang terkuat yang pertama berada di Kota Madras, negara India. Suasana sore hari yang sejuk di Benteng Marlborough dengan pemandangan yang begitu indah sehingga membuat para pengunjung ingin mendokumentasi pengalaman mereka yang pernah berkunjung di sini, baik dengan cara berfoto maupun membuat video atau vlog seperti saya saat ini. Di Benteng Marlborough ini, di setiap tempat selalu ada jalan untuk menghubungkan tempat yang satu ke tempat yang lain.
hari ini untuk mempermudah melakukan pekerjaan, terlebih pada saat terjadi peperangan. Suasana sore hari di Benteng Marlborough ini terasa sejuk. Pemandangan di setiap sudut benteng ini sangatlah indah, sehingga cocok buat kita untuk bersantai menikmati pemandangan, berfoto atau mengambil video. Sangat direkomend untuk datang ke sini di sore hari. Selain kita bisa menikmati pemandangan di sekitar benteng ini, udara juga sangat sejuk. Namun jika ingin mengetahui sejarah di Benteng Marlborough ini, disarankan datang sebelum 4 sore, karena pukul 4 sore ruangan yang bercerita tentang sejarah ini sudah ditutup. Demikianlah perjalanan kami keliling Benteng Marlborough ini lebih kurang 1 jam. Namun kami akan datang kembali besok pagi untuk mengetahui sejarah khususnya yang ada di Benteng Marlborough ini. Sampai jumpa di besok pagi. Ini kayu tetapi seperti besi. Nanti kita coba tanya Bapak Andreas, karena Andes, bukan Andres. Jadi harap dimaklum lah. Sampai jumpa di pertemuan besok pagi bersama Bapak Andes. Kita akan coba mencari tahu sejarah-sejarahnya. Hewan-hewan yang ada di sekitar Benteng Marlborough. Suasana pagi hari di Benteng Marlborough. Ini suasana pagi hari jam 8.15.
Ini kampung apa? Perkampungan. Cina. Kampung Cina ya? Cincangnya itu. Kampung. Pagi Pak. Ini ada pupuk itu. Ada 10. Ini Richard kok. Sebelum itu saya sampaikan ya. Sorry, namanya siapa Pak? Ari. Anda. Iya. Jadi gini lah ya. Kita melihat ada perempat prasasti. Kalau ini ya, kalau kita mengacu dari tulisan itu, dia ini seintara the body. Di sini tertutup tubuh. Artinya di belakang ini ada jasad pasti. Oh ini. Ya, ini kan dalam terjemahan Indonesia kan tidak, secara the body, berarti terwujud tubuh. Berarti di belakang ini ada mayat dong. Di sini. Iya. Oh. Tapi enggak, ini prasasti diambil di atas makam mereka yang meninggal. Mereka meninggal di benteng pertama. Di mana itu? Di yang di daerah Saltarik lurus ini paling 2 km. Oh iya. Nah, nama bentengnya Fort York. Fort York. Ini kan Fort Marlborough, itu dibangun 1685. Nah, mereka meninggal di sana. Oh. Setelah meninggal, benteng ini dibangun demi menghormati jasa-jasa beliau ini. Di atas makam itu kan ada prasasti. Ini diangkat ditambahkan ke sini mengingat tulisannya. Jadi dia Berarti ini 4 orang. Nah, 4 orang. Makanya kalau kita mengucu, ini dibangun 1714. Dia meninggal 1705. minus 9 tahun kan. Orang pasti bingung. Loh. Ya, nah, dari makam pertama tadi dia diangkat saat ininya ini misalnya ini ditambahkan ke sini untuk mengingat jasa dia. Oh gitu. Ya, inilah makanya ini dari pedagang, ini jelas dikatakan Jasau. Jasau ini anak laki-laki kan? Jasau, Mr. Tomasau. Jadi anak dari Tomasau ini dia pedagang ataupun saudagar dari Inggris. Michael. Ya, dia masuk ke sini tadinya dia kembali mengembangkan 1699. Dia pun meninggal juga di Bengkulu pada tahun 1704. Jadi kalau kita mau kupas dan itu kan ini prasasti apa ini? Oh ya. Jadi ya pasti seperti kemarin benteng ini dibangun tidak menggunakan petak semen. Oh tidak petak semen. Ya, mereka dulu membangun benteng ini dengan petaknya tanah merah, kapur, pasir. Bisa masih terlihat. Oh berarti tanah merah, kapur sama pasir. Ya itu kekuatan bangunannya. Jadi berdiri 308 tahun sekarang masih berdiri kokoh. 308. Ya, 308. Makam. Ini makam. Makam. Inilah yang saya sampaikan kemarin. Ini adalah yang di tengah Thomas Parr. Thomas Parr ini adalah gubernur Inggris yang pada waktu itu ditugaskan dari British pada tahun 1805 memimpin perusahaan dagang Inggris di Bengkulu. Tapi dia sangat otoriter atau arogan. Ya, jadi sehingga dia memaksa rakyat Bengkulu untuk menanamkan pepohonan kopi. Pada waktu itu memang Bengkulu belum ada kopi. Tapi caranya nggak kena, rakyat Bengkulu dipaksa, ditekan, diintimidasi, akhirnya rakyat memberontak, lalu membunuh dia. Meninggal karena terbunuh. Terbunuh. Nah sekarang pertanyaannya gampang, apakah sekian ratus tahun Inggris di Bengkulu cuma 3 inilah yang mati? Kalau kita lihat saksinya banteng, enggak.
Makanya saya bilang makam umumnya di sana. Oh, maka umumnya Ya, tempat lain. ya 400 meter dari sini. Kenapa dia ditanamkan di sini? Kesumat Bengkulu belum selesai ketika dia sudah tewas dibunuh. Oh, berarti masih. Ya masih benang. Kalau dia dikubur makam umum, Ya. satu saat lengah bongkar kuburnya, angkat jasanya hancurkan. Begitu benci sama Romo. Oh, makanya Nah, itu dia maka diselamatkan. diamankan jasadnya. Diamankan di sini. Berarti ini memang ada jasad. Jasad. Masih tiga-tiganya. Ada 3 jasad. Oh, Nah, jadi ini makanya itu daftarnya. Oh, ya, 3. Kalau mau di shot boleh itu daftarnya. juga ini. Iya. Oh, ini. Ya, nih. Ya, sudah agak sedikit pudar ini kena kajian panas. Iya. Ini Oh, ini. Charles Murray, asistennya. Oh, asistennya. Ya, ini. Ah, Beliau ini di tengah, Thomas Parr. Thomas Parr. Ya. Ini kapten lautnya Robert Hamilton. 3 dimakamkan di sini demi untuk penyelamatan. Oh iya. Ya. Karena takut dirusak. Nah, itu dia. Jadi sekarang kita masuk ya, ini kepala. Oh, ini kepalanya. Kepala. Jadi sistemnya kita lihat ini kan ada luncuran semua ya. Oh. Fungsinya apa? Ini untuk tempat naik meriam. Oh, untuk dorong meriam. Ya. Ketika serangan dari depan dulu pas di depan ini nggak ada ini hutan pinus pantai. Oh, dulu hutan pinus pantai. Pantai. Berarti ini tengah-tengah laut ini, Pak. Ya. Oh, Jadi, ya. ketika serangan dari depan mereka dorong naik meriam. Bertahan dulu dengan lubang tembakan semua. Ketika perhitungan mereka ketika musuh itu lebih kuat, mereka nggak mampu, mereka mundur. Mundur, masuk ke dalam, tutup pintu, siaga semua di atas. Oh, ya berarti ini pertahanan pertama. Betul. Pertama lah itu ya. Ya. Iya. Makanya di sini ada parit. Oh, parit ini fungsinya untuk apa ini, Pak? Parit untuk meredam lajunya serangan. Karena begini, Oh, dulu mungkin jembatan ini belum ada. atau ada, gimana? tetap ada. Memang Tetap jembatan ini ada, tapi paling lilin, tapi di dalam ini penuh dengan ranjau. Oh, Ketika mereka mau merapat, mau menyerang ke benteng, mereka kan harus turun iya betul. berhadapan dengan ranjau, di atas tembakan. Hmm. Ini pertahanan nonsen. Oh, ini tidak ada. Tidak ada. Tapi ini kan dulu kan laut ini kata Pak, mungkin. Ya, jadi kalau bicara laut, benteng ini setengahnya ini bibir pantai. Oh, setengahnya bibir pantai. Bibir pantai. Jadi ditimbun oleh Inggris baru dibangun. Oh, tapi walaupun ditimbun di laut tetap tidak ada airnya. Kan dengan otomatis karena ditimbun kan otomatis Lari pantainya menjauh. Iya. Nah, makanya nanti kita lihat di sana, nanti bela sekarang kita masih gunakan. Kalau gitu sih secara rasional, airnya pasti asin, kalau enggak payau. Iya betul. Tapi nanti Anda bisa coba nanti airnya luar biasa. Makanya Berarti ini jembatan dulu memang ada, Pak ya? memang ada. Makanya. Tidak boleh. Masuk bertiga, Bang. Saya ngambil. Yang mana mau ini, tolong tanyakan. Saya menyampaikan nanti ada yang terlewatkan. Ya. Berarti di sini banyak juga, Pak ya? Posisi meriam-meriam kayak gitu, Pak? Iya. Ini semuanya berarti, Pak? Iya, meriam. Ini kan itu kan luncuran itu. Meriam semua. Mas Ari ya, tadi ya. Tadi kita masuk di depan ada pipa. 1, 2, 3. Nah, kalau ini yang masih original ini. Oh, ini original. Iya, ini 308 tahun. Oh, iya. Oh, berarti kalau yang itu belum? Tidak. Sudah direnovasi. Sudah renovasi. Karena sudah hancur. Jadi Aku pikir besi, Pak. nah, itu dia. Tapi jangan bertanya tentang kayunya. Mohon maaf. Iya, aku pikir besi. Ya, coba. Jadi topping kayunya. Mohon maaf ya. Ini kan kayu 2 lapis. Di belakang vertikal kayunya. Coba lihat. Oh, iya. Ya. Di depan horizontal. Oh, iya. Ya. Jadi ini paku. Ini paku semua. Paku. Paku yang menyatukan kedua kayu. Karena kayu ini masih berdiri, bahkan yang kita kaji yang handselnya walaupun sudah ratusan tahun, sudah ratusan tahun tidak rusak. Nah, oke, Mas Adi, sekarang sebelah kanan ini ada tertera ruang jaga dan militer. Uniform pasukan Inggris yang ada di Bengkulu pada masa itu. Pakaian ini dirancang di Eropa.
kan tertutup semua. Sesuai dengan suhu mereka, iklim mereka kan dingin. Iya. Nah mereka menggunakannya di Asia Tenggara kita panas, maka mereka banyak mengalami hidrasi. Iya, makanya. Jadi jangan anda terpengaruh dengan sel militer, ini dulu sel militer tadi. Itu kayu ini untuk hukuman internal. Pasukan mereka sendiri yang nakal, yang bermasalah, di sini dihukum, bukan untuk hukuman rakyat ataupun masalah. Berarti itu militer dia. Ya. Oh, yang bandar lah. Iya, yang bandar. Ini kapal yang. Kalau ini tidak ada hubungan, cuma kita membuat ilustrasi ya ini. Ini kapal bukan kapal Inggris ya. Kalau kita mau melihat aslinya kapal mereka, ini juga bukan. Ini lukisan. Oh, ini lukisan aja. Yang aslinya. Itu asli. Oh, ini asli. Ya, ini foto kan. Oh. Ini kan meriam semuanya. Oh, itu ya. Jadi pelayaran mereka dari Eropa ke Asia Tenggara ini makan waktu 7 bulan. 7 bulan karena mereka mengandalkan angin. Oh iya. Ya, bagaimana kalau tiba angin sakal kan angin dari depan, nggak mungkin mereka belayar. Maka mereka lego jangkar dulu tunggu perubahan mereka hampir mencapai 7 bulan. Oh, Nah ini sekarang kita berada di benteng Fort Marlborough ya. Ini sejarahnya dibangun 1714. Saya katakan tadi ini benteng kedua Inggris di Bengkulu. Oh iya. Ini benteng pertama. Ya, namanya Fort ya. Oh, ini 1685. berarti ini benteng pertama. Ya. Kalau di sini di Bengkulu ada berapa benteng sih, Pak? Kalau untuk Inggris 2 benteng. Oh. 3 di satu kabupaten namanya Kabupaten Mungko. Itu ada benteng Anang. Jadi itu sub artinya pada sana benteng Anang mengirim lagi ke Mungko kayak gitu. Gampang mungkin. Iya, gampang. Oke ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini senjata ringannya. Ini asli, Pak. Ini sudah replika. Oh, replika. Ya. Jadi sistem kerjanya dulu kan masukkan mesiu dari depan. Pernah kita lihat ngelocok. Oh iya, betul. Ya, kemudian tutup. Ya itu aja sekali. Oh, sekali kayak. Iya. Kemudian makan sesering mereka duduk ngisi lagi. Oh. Yang lain enggak. Ini senjatanya sederhana, tapi mereka sudah mengenal teknologi mesiu. Jarak jauh mereka sudah menembak, kita masih menggunakan golok. Kan gitu. Itu kelemahan. Jadi peluru meriam. Oh, ini peluru meriam. Ya. Ini duplikat atau asli, Pak? Asli. Oh, ini asli. Sebagaimana kita pernah menonton film yang pelosok kan tembakan meriam kan berapi ya. Iya. Itu tidak meledak. Api itu hanya bakaran dari mesiu yang dilontarkan tadi. Dia kena sasaran tidak meledak, dia cuma Jadi bukan meledak, menghancurkan aja. Menghancurkan, makanya benteng ini dibangun luar biasa tebal-tebalnya. Sudah diantisipasi oleh Inggris. Berarti bukan meledak. Enggak. Kalau sekarang kan kena sasaran jumlah. Iya, hancur. Ya. Menghancurkan aja. Ya. Terus ini apa, Pak? Ini pada masanya dulu ini adalah sejenis jam matahari. Oh, untuk lihat. Ya, Apa ya pukulnya? mereka belum mengenal arloji pada waktu itu. Jadi berdasarkan bayangan, jam sekian. Nah, ini kelebihan dari mereka. Mereka sudah lebih jenius lah. Lebih berkembang. Lebih berkembang. Nah, di sini lah ya, saya katakan Bengkulu kaya dengan emas dan rempah. Oh, ya. Semasa Inggris di Bengkulu dia tidak mau ambil emas. Kenapa? Harga emas itu murah, lebih mahal rempah. Ya, karena beli paruan. Iya, karena harga rempah lebih mahal. Boleh? Oh, jadi satu pohon cengkeh setara dengan 7 on. Wow. Berarti mahal. Mahal rempah. Nah, inilah yang dibutuhkan Inggris di Bengkulu. Karena rempah itu untuk Di Eropa itu rempah sangat dibutuhkan. Mereka bukan untuk bumbu masak aja, untuk obat. Ya, untuk obat, untuk pengawet mayat itu, untuk obat. Semua obat berdasarkan rempah yang ada di Bengkulu. Maka mereka berbondong-bondong. Oke, silakan kalau ada ini. Ini jalur rempah-rempahnya, Pak. Ya, jalur rempah. Ini Pak, coba. Pada abad ke-16-17 itu ya, harga satu karung lada, lada ini kan merica ya, Iya, merica. sama dengan sewa apartemen mewah selama 2 tahun. Dengan berbagai fasilitas.
di London. Iya. Karena mungkin bahan makan rempah itu sangat dibutuhkan. Sulit. Betul. Dan bahkan gini ya, mereka itu gengsi martabat ataupun apa yang disebut kalau keluarga itu minggat lah ya. Iya. Ketika mereka jamuan makan yang disajikan dengan taburan lada, Status itu sosial. status sosial mereka. Berarti suatu image, Nah, image dia lah ya. iya. Image bagus. Jadi siapa yang ngukur ini orang kaya? Walaupun rumahnya bisa sederhana. Iya, dan ada. iya. Kenapa? Tidak mungkin orang sembarangan dapat memiliki rempah. Jadi rempah itu merupakan Jadi status sosialnya ya. Ya, Kalau sekarang kan emas mungkin. iya. Kalau kita rempah tidak. Nah ini lah jenis rempahnya. Ya, ini jenis rempahnya. Pala, cengkeh, lada, kayu manis. Oh, pala ini Pak. Iya, pala, Cengkeh, lada, kayu manis. kayu manis. Ya, inilah yang mereka butuhkan. Inilah pohon lada, petabung perkebunan. Jadi kalau orang nggak tahu pohon lada, orang bilang ini siri. Tapi kayak siri ya. Iya. Nah ini. Oh ini pohon lada nih. Ya, jadi begini loh. Sekarang orang menanam lada itu pakai stek supaya merayap. Iya, betul. Karena hutan tidak ada lagi. Maka dulu kan kita masih hutan masih sangat rimbun ya. Mereka tanam di bawah dia merayap aja ke atas. Jadi ketika panen pakai tangga nih. Itu Inggris ya. Nah kemudian saya katakan tadi kalau perusahaan dagang Inggris, Belanda POC. Kalau Inggris ini perusahaan dagangnya. The East India EIC. East India Company. Kenapa pakai India, Pak? Nah itu dia pertanyaan bagus. Dari Eropa itu pusat perdagangan Inggris EIC ini pusatnya itu di India, di Asia Selatan itu. Jadi semua fasilitas, semua apapun yang berkembang di dalam seluruh wilayah Asia itu dikendalikan dari India, karena mereka pusatnya di sana. Makanya saya bilang kemarin, pekerjanya pun benteng ini orang India. Membangun benteng ini bukan rakyat dulu. Oh, beda dengan Jepang nih. Jepang kan ada pengusaha. Iya, pengusaha. Kalau Inggris tidak mau melibatkan rakyat Bengkulu. Kenapa? Di sebuah pertanyaan. Kalau dilibatkan tenaga Bengkulu, dalam bekerja pasti ada terjadi cekcok. Kalau cekcok itu rusak, sudah berribut pasti ada rusak hubungan dagang. Pertama, kedua, yang ahli membuat bangunan dari tanah merah itu orang India. Oh iya, memang. Makanya kuil di India itu coba lihat menjulang. Ahlinya Pak. Ya, maka dia. Ya kalau nggak ahli, Bangun nggak ahli. Kita cuma pasang dipakai sedikit-sedikit itu kali kena ambil itu. Nah, itu udah dibayar. Oh iya, perusahaan dagangnya. Jadi namanya ini, jadi mereka mengharapkan rempah. Dan sebelum kita menggarwang ini, 1942 semua tahu Jepang masuk. Iya betul. Ya, Belanda masih di Indonesia. Ketika Jepang masuk ke Bengkulu ini, tentara Belanda tidak sempat sebagian melarikan diri, menyelamatkan diri. Sebagian tentara Belanda itu disekap oleh Jepang di dalam ruangan ini. Kondisi sangat memelas. Ini tentara Belanda. Ya, karena tidak diurus. Maka dia mau makanlah. Kadang diingat baru dikasih makan sehingga mereka sangat kurus. Sebagaimana kita mengalami pasti. Setiap kita sudah mengalami itu pasti kita sudah depresi ya. Maka badannya mereka turun. Setiap hari dia tidak bisa melihat apa, hanya duduk di sini memandang matahari. Oh, berarti dia ditahan di sini? Iya, ini dalam ruangan ini kan partai. Makanya dikatakan tentara Belanda ini menggores-gores dinding benteng ini, menyurahkan perasaannya dalam bahasa Belandanya ini. Ya, nah, artinya ini. Barang siapa jangan memarahi yang membuat coret ini. Ingatlah bahwa kesengsaraan dan waktu yang membuat saya mencoret-coret di sini dan waktu saya menulis ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, benarkah ini masih betul tulisan Belanda? Ada. Otentiknya sampai sekarang tulisan ini masih ada. Di mana itu? Silakan disorot. Itu tulisan aslinya. Dia tulis pakai apa? Benda tajam. Dia mendapat jenis paku atau benda tajam. Dia menggores. Setiap hari dia duduk sini lihat matahari. Wah.
Tuh, gores. Makanya dia bilang tadi, barang siapa yang mengamati Kompas, dia bilang ini Kompas. Jelas ada N. Ya. Ya, not. So, wis. Dia tidak tahu arah lagi. Sama juga kita, udah depresi. Dan tulis menulis setiap hari dia duduk di sini, badan sudah sangat kurus. Pada titik akhir, ketika sampai depresi kan benda tajam yang dituliskan ini kan benda besi ya, dia tancapkan di sini. Dia tarik, pecah, darah kan muncrat. Dengan tetes air mata dalam keadaan tidak berdaya sambil terus tunduk, darah itu dia poleskan di sini. Ini darah mengerikan beda. Ini darah yang mengering. Oh itu darah mengering. Tapi yang lingkaran yang itu Ya. dibentuk atau memang kayak gitu Pak? Maksudnya dia sudah memang bulat, dia bulat. Dia pakai jenis apa tuh paku ditancapkan pakai serat kan dia tarik kan bulat. Ya. Jadi sejenis jangkah kalau kita Ya, bilang jangkah. ya. Nah inilah penderitaan kepada Belanda. Kalau bicara soal penjara ini masih asli Inggris punya. Ya 308 tahun. Berarti double. Satu aja sulit nembusnya. Biar tidak kabur. Ya, supaya jangan kabur. Oke, di ruangan ini kita sudah tinggalkan. Ini masa Inggris, kita menggeser kepada masa Belanda. Oke. Ya. Ini material, kita masuk ini. Ruangan yang Nah, 1824. Ingat, Belanda masuk, Inggris menyerahkan kekuasaan dulu ini benteng-benteng ini kepada Belanda 1824. Inggris angkat kaki dari Bengkulu. Barulah Belanda mengembangkan sistem Pandenbos, kita kenal dengan tanam paksa. Oh iya, dan Ya, betul. Rempah-rempah dipaksa untuk tanam, harga tidak stabil. Des baru Belanda juga buka tambang emas. Ketika Inggris kan belum. Iya, belum. Ya, baru Belanda buka tambang emas. Sebelum jauh mohon maaf, berapa banyak emas Bengkulu yang sudah dijarah oleh Belanda? 37.874 kilo, hampir 38 ton. Bukan sedikit emas Bengkulu diambil oleh Belanda, makanya Nederland itu dibangun dari emas Bengkulu. Ya. Karena Bengkulu saya katakan tadi suara Nadiba di dunia. Oh Bengkulu Suwana di Pak. Ya. Negeri bulan emas. Karena banyak emas tadi. Iya. Jadi saya ngomongan mereka ini tidak sama dengan junior. Saya kan nggak mengatakan. Kita uraikan satu persatu jangan sampai ini. Tapi dulu Inggris kan sekutunya Belanda. Begini, mereka kerjasama di dalam perusahaan dagang, tapi mereka lebih mementingkan individu mereka, Inggris dan tidak Inggris. Nah, makanya mereka kadang-kadang berbagi wilayah. Ya kan? Makanya ini. Sebenarnya pada catatan sejarah Belanda lebih dulu masuk daripada Inggris itu. Lewat perdagangan. Iya, perdagangan. Tapi Belanda pada masa itu tidak meninggalkan Profet, tidak tinggalkan Bengkulu. Dia pindah ke Jawa. Oh pindah Ke Banten. Oh iya. Ya. Bengkulu kosong, baru Inggris masuk. Inggris bangun benteng. Sudah menguasai rempah-rempah. Terus Inggris menyerahkan ke Belanda itu gara-gara apa? Traktat London, perjanjian Inggris dengan Belanda. Perjanjian ya, bukan perang-perangan. Enggak. Jadi kesimpulannya kontak senjata perang antar bangsa Eropa tidak pernah terjadi di Bengkulu. Semuanya melalui negosiasi. Ya. Ya. Nah, untuk menambah kejelasan, seluruh benteng Fort Marlborough ini sekelilingnya ini tebal tembok. Sampai ke sana. Oh iya. 2,6 meter. Ketebalan Iya. 2,6. Ya. Mampu senjata apa yang menembus? Mungkin senjata modern pun kelengaran menembus ini. Apalagi dulu hanya bola besi. Oh iya. Mungkin lecet panahnya. Ya. Nah, ya. Inilah tambang emas Belanda. Tambang emas di Bengkulu. Di Bengkulu. Posisinya kira-kira Di daerah Lebong namanya. Oh, Rejang Rebong itu mungkin. Ya, kalau dulu dia Rejang Lebong, sekarang dia sudah menjadi kabupaten sendiri Lebong. Oh, Rebong. Ya,
Kabupaten yang kota memengkarkan diri jadi 3 kabupaten sekarang. Kebayang, Lebong, Pejang Lebong. Iya, benar. Dia berada di Lebong. Oh, Rebong. Ya. Dia tambah emasnya pekerjanya masyarakat rakyat itu. Berarti masuk kerja paksa juga. Iya. Nah, kalau ini jangan dikira ini emas asli enggak ya. Ini batunya batu emas, itu batu emas yang begitu. Oh, ini duplikat. Ya. Nah, ini batu emas ya. Saya harap kalau ini foto-foto bebas ya, mau ini jangan nanti ini dokumen juga kalau mau kenang-kenangan boleh berfoto di sini. Nah, foto? Nah, sekarang gini. Ini tambak emas di dalam tanah. Kenapa Bengkulu disebut suara nadi Lipa tadi, negeri Pulau Emas? Izin saya. Anda lihat. Ini dinding gunung di luar kan? Ya. Ini kan di luar, ya, udah ya. Dinding gunung ini aja sudah emas. Begitu kayanya Bengkulu. Jadi dinding emas ini aja sudah emas. Mereka belum menggunakan bahan peledak. Mereka menggunakan water cannon aja. Semprot dinding ini batu itu emas semua. Nah inilah kamu kayaknya Bengkulu ini. Ya, makanya kalau nggak masuk Bengkulu nggak akan tahu. Bahkan Bengkulunya mereka nggak kenal di mana sih. Nah, makanya kita dengan Bapak juga mohon maaf berdirinya Monumen Nasional Jakarta Monas itu puncaknya emas ya. Itu sumbangan kita Bengkulu. Oh, ya. 38 kilo sumbangan rakyat Bengkulu. Oh, ya. Tidak mau Ya, itu emas itu. Makanya kita Berarti kalau sekarang masih ada tambang emas mungkin? masih, cuma kalau yang ini sudah tidak produksi lagi, benar tidak ada emas lagi. Sekarang kan baru dalam tahun ini sudah dibuka tempat sirkulasi penambangan emas. Masih banyak emas di bawah ini di bawah itu, tapi ke dalamnya sudah menjaga ke bawah tanah. Tapi masih ada. Jadi makanya saya Freeport belum berbicara. Kan Freeport terkenal itu kan Mas. Nah, Freeport sudah kemerdekaan. Rupanya sudah ini. Nah, jadi kita tinggal potongan ini boleh datang komplit. Modalnya berapa sembilan tadi? Nanti saya sampaikan. Tebal ya. Ya, ketebalannya berapa? Kemarin kita nyamakan. 2,1 meter 60 cm. Oh, ketebalannya? Ya. Sekarang pertanyaan saya, mampu nggak insinyur sekarang tamparan kamu sih? Udah berani. Udah berani beresiko. Beresiko ini tamparan besi. Ini tamparan besi tanpa semen. Cuma tanah. Tanah liat, tanah merah. Iya, tapi batu bata. Nah, antara batu bata kan biasanya pakai semen. Itu pakai tanah merah aja sampai sekarang. Des di atas ini dulu. Nah ini maka kita kagum dengan bangunan mereka. Kita digoncang gempa saya bilang kemarin 7,3 terakhir kan. Nggak apa-apa. Jadi pekerja Indra itu memang Yang kita pikir apa kan? Di sini kita lebih banyak memanjakan masa pendudukan Belanda. Ini ada ya. Ini dalam bahasa Bengkulu kuno mengatakan bahwasanya kita jangan mau tunduk kepada Belanda. Meskipun kita harus berkorban nyawa dan darah karena bumi ini bumi kita. Suratnya kepada kerajaan-kerajaan lain yang mengangkat. Yang nulis ini siapa ya? Oh, ini Kipati Cinto Nandi. Inilah orangnya. Tuh, akhirnya dia harus mati di tangan Belanda. Ditembaknya dibunuh. Makanya ada satu kampung kita di daerah Ulu Musi saya bilang tadi itu ada kampung namanya Cinto Nandi. Di sana dia bermakan, jadi dikuburkan. Ya, jadi sebenarnya gitu. Nah, di sini saya kira kita banyak masa Belanda semua. Ini mohon maaf, kalau nanti di sepanjang jalan kita lihat ada 1827, 1824 ke atas itu sudah Belanda, itu yang kuncinya. Oh, 1824 ke atas sudah Ya, Belanda. ini kan penduduk berarti sudah 3 tahun. Oh, ya. Nah, ini kronologis yang saya sampaikan tadi, ini namanya makan 3 tadi. Oh, Ya. Kejaman menyebab kematian. Siapa yang kejam? Itu Thomas tadi. Thomas Pak. Ya, yang dibunuh rakyat tadi. Tujuannya sebenarnya dia ini bagus tujuan, cuman Cara menerapkan. Dia datang masuk ke Bengkulu menggantikan, dia kan memaksa supaya rakyat
menanam kopi. Memang pada waktu itu Bengkulu belum ada kopi. Ya, gitu. Tapi dia tekan supaya tinggalkan segera rempah-rempah yang seperti kita lihat tadi. Bengkulu nggak mau kan sekarang. Iya. Itu yang aset. yang paling bagus. Ya. Mereka mau tentu Bengkulu. Nah, siapa yang tidak mau ikut atau kan maaf. Ini Maka dibangun di bawah panasnya matahari. Dia kencing. di shock terapi kan ditekan supaya down mental. Saat itulah rakyat Bengkulu sudah tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi menahan berat dan tekanan. Tidak ada kata lain, bermufakat beberapa kerajaan Bengkulu membentuk suatu perlawanan berkumpulan 300 orang. Penyebur rumah peristirahatan Thomas Parr. Nah, ini Thomas terbunuh. Artinya Thomas tidak terbunuh di dalam benteng. Di kediamannya. Ya, peristirahatannya. Nama peristirahatannya itu Mount Felix. ada pertanyaan Mount Felix-nya di mana? Mount Felix ini gagah dan indahnya lebih indah dari benteng sampai sekarang. Di mana itu? Rumah gubernur. Kalau dulu kan Mount Felix kan tempat villa istilahnya, villa istirahat. Kalau sekarang jadi rumah dinas Gubernur atau gedung daerah. Ya. Nah, seperti ini kita peristiwakan yang sangat menyakitkan sekali ketika Inggris sudah mengetahui bahwa Thomas Parr dulu presiden gubernur ya. Inggris murka dan marahnya bukan main. Inggris mengadakan perlawanan dan mengadakan pembalasan. Terbaca Mas. Sebagai balasan tentara Inggris membakar rumah-rumah penduduk dan meratakan dusun. Sarang pemberontak di dusun besar sekitar 650 tewas dalam semalam. Membabi buta membunuh. Ya, puncak daripada kesadisannya Adipati Dewa Sukarami yang dibunuh dengan sadis ini diikatkan di depan bibir meriam, kemudian ditembakkan. Kita bayangkan peluru sebesar itu tadi, diikat ditembakkan, hancur. Inilah sadisnya. Belum sampai ke situ Mas Hari, akhirnya rakyat Bengkulu dipaksa oleh Inggris bangun sebuah monumen peringatan untuk peringatan terbunuhnya Thomas. Maka berdirilah monumen ini. Di depan itu untuk ingat. Inilah monumen. Orang-orang tidak banyak tahu. Orang mengatakan inilah makam Thomas. Salah. Makam Thomas kan di dalam benteng ini. Ini tubuh peringatan. Ya. Kebetulan kan dia ini kan ditanduk. Ya. Kita dengan ini yang kurang ajarnya. Ketika dia mau hajar, dia mau kencing, dia tidak mau turun dari atas. Dia kencingkan itu kepala. Gimana perasaannya? Makanya pemimpin ekspedisi ini bernama Ginde Ubay dan Ginde Sebelok mengempaskan tanduknya. Ya, sepasang dia jatuh ditebasnya, dibunuh. Nanti marahnya melihat tidak terus. Nah ini Jangan lukai harga diri kami. ya, kan jangan lukai harga diri kami. Kita tidak punya sopan. Oh, berarti amas kaki lepas dia. Iya, kita duduk di bawah. Kan? Ya, ini juga Pak, ini nanti di belakang bisa masih lihat, tapi sudah tinggal sisanya. Ini senjata. Ini. Nah, jadi kalau kita kan semua kerajaan Bengkulu ini raja-raja kan punya senjata khas masing-masing. Ini di daerah Bengkulu Selatan itu nama senjata. Orang Bengkulu pasti tahu itu namanya siwal. Ini bentuk senjata siwal. Itu ini dari Jawa. Kalau ini namanya Siwal. siwa. Ya. Ini macam benda ya semua. Ini mau bekerja nih. Ya. Ini mau bekerja. Ya, 1946 orang Bengkulu mulai tidak mau mengikuti bekerjanya menanam ladang dari pemerintah di Bengkulu. Mereka sangat sedikit, makanya Belanda marah. Ya. Nah, ini masa tanggal loh. Ini kelihatan perempuan. Ini apa ini? Oh ini nadar Ini pohon kopi. Oh, pohon kopi. Ya. Ini pemetik kopi kita kan perempuan itu.
Oh, itu tukang metik, Iya. buang yang nanam lagi. Iya. Ini perlawanan kita mencoba menentang. Mereka sudah menggunakan senapan, kita masih menggunakan tombak. Tapi kita tetap heroik. Semangatnya untuk mengusir penjajahan. Karena memang hidup itu kan yang penting semangat. Iya, dengan semangat semua bisa teratasi. Yang penting dulu motivasi dia. Seperti optimis aja. Ya, optimis, betul. Nah, kita sedang Ini adat istiadat yang berlaku. Ya, kalau sekarang Suku Padang. suku Padang. Karena kita kalau saya sampaikan nanti kita ada persamaan dengan Minang. Iya. Karena ini di masa menentang ketentuan adat. Karena Belanda, Oh, dan rakyat Bengkulu kan berdagang kan berdasarkan adat istiadat mereka. Nah, ini Belanda merasa dirugikan dengan terikat dengan adat. Dia coba intervensi. Supaya mengikuti kemauan Belanda. Ini tidak. Ini sejarahnya. Oleh kita ini short saja. peristiwa Ratu Samban. Ya. Aku pernah dengar tadi. Ratu Samban adalah kecamatan kita sekarang. Ratu Samban, diambil dari nama beliau. Kalau kita mengacu di sini, ini pasti orang mengatakan perempuan, ya kan? Betul. Betul. Nah, raja kita itu dijuluki Ratu Samban, dia laki-laki. Kenapa tak pakai raja ini? Raja, ya gini, sama dengan rakyat, kerja ya sama dengan rakyat. Oh, itu melayani. Iya. Seperti itu. Seorang ibu. Ya. Nah, kan gitu. Oh ya, jadi dianggap ratu kayak Ya. gitu. Tapi dia dihormati ketika ada satu keputusan ataupun rapat atau ini, dia duduk. Kebijakannya dihargai. Karena merakyat tadi Iya. merasakan itu. Nah, ini namanya. Ketika mengambil keputusan ya. Ya. Nah, ini jadi ini ada mohon maaf, ini ada satu pintu saya bilang kemarin, ini ada ruang bawah tanah. Oh. Bawah tanah. Ini masa Inggris dulu kan tempat bangkar penyimpanan harta. Oh, harta emas atau? Ya, mudah-mudahan dagang mereka. Hmm. Apa misalnya dolar atau pound sterling kan disimpan dalam itu untuk pada dagang. Karena benteng ini tidak ada penjara. Ketika Belanda ambil Bengkulu, ruang ini jadi ruang ekstrim. Ruang apa? Ruang ekstrim pembantaian oleh Belanda. Oh, di ruangan ini? Iya, di dalam. Nah, nanti kita bisa lihat dari Nanti kita bisa lihat itu. ya, tapi kita nggak bisa masuk lagi. Orang tanya kenapa Pak tidak diizinkan? Ini kesalahan pengunjung sendiri. Karena di dalam itu jauh dalamnya kan lebih kurang 10 meter. Oksigen tipis. Dulu kita buka. Tapi pengunjung kita atur 6 satu kali rombongan durasi 10 menit nanti keluar. Kadang-kadang mereka masuk berbondong-bondong. Betul, mungkin ada yang asma atau penyakit ini sesak nafas bisa di dalam itu. Jauh, makanya kita tutup. Tapi bicara soal medis, memang di sinilah ruang yang paling bagus. Oh, medisnya. Ya. Oh, ini oleh Belanda dijadikan tempat pingsan. Oh, berarti menyiksa di sini Ya. sampai meninggal. Enggak asli lagi. Apa? Oh. Ini enggak asli lagi. Kalau di sana tadi masih batu granit, batu gunung asli. Oh, berarti ini enggak Sudah direnovasi. Nah, makanya Berarti kalau ruangan-ruangan yang mistik itu kalau dimasuki memang ada kekuatan kayak gitu. itu tergantung aura kita. Ah. Kalau saya baca itu, saya bahkan sering tidur di dalam itu. Iya, kalau dulu sih yang pas aku pernah ke lubang Jepang itu Pak, katanya ruang geisha sama ruang penjara itu katanya mistik. Iya. Tapi begitu aku masuk ya itu ruang nggak ada. Gimana ya, aura kita lebih ini tuh. Lebih kuat. Iya. Tapi katanya ada yang penampakan kayak gitu. Inilah benteng Kota Boro. Setelah yang panjang kita melihat kayak penjara ya. Iya, penjara betul. Saya bilang tadi, benteng ini tidak ada penjara satupun. Ini dulu kantor Inggris. Oh, kantor. Tapi kan diganti besi. Dulu kayu. Kayu seperti itu. Iya. Seperti depan. Iya. Oh. Jadi makanya penjara. Aku pikir pertama kali datangnya juga, oh ini penjara. Semarang dia juga tidak penjara. Oh iya, nggak apa-apa. Kemarin sudah. Iya, iya. Nah ini lah ya. Saya bilang kemarin bata-bata ini Bata-bata sini. 708 tahun. Ini bata-bata ini. Kalau ini bukan bata, ini kan. Oh, iya. Kalau ini dulu tanah kuning semua. Oh, yang itu maksudnya. Iya, iya. Ini. Oh ini juga. Iya. Ini sudah kita bantu dengan semen.
Kita bukan. Bukan yang bata-bata ini? Batanya masih asli. Oh ini asli bukan? Oh. Hancur. Termasuk ini. Ini asli. Ini asli semua. Berarti dulu sudah kenal bata, Pak? Yo, kita kan menyusul dia. Ya, kita tidak bisa. Ya. Kenapa bata ini kuning? Ini bukan bata buatan. Ini itu bata potongan. Jadi dinding gunung bata tanahnya ini dipotong-potong. Kenapa kekuatannya lebih kuat? Karena di sini dulu tempat berbaris meriam. Oh. Karena pertahanan Inggris di bawah semua meriamnya. Ketika musuh masuk dari laut, itu kan laut ya, baru didorong meriam itu. Kan baru meriam didorong. Dan ke atas itu. Dorong ke atas baru ya. Ketika musuh sudah tidak ada, kita turun lagi meriamnya. Letaknya di sini. Iya. Oh. Itu hebatnya pertahanan Inggris. Jadi semua yang ada di sini ini sudah renovasi. Ini sudah putih, sudah semen. Oh, ini sudah renovasi. Iya, tapi bentuk tidak kita ubah sampai memakai. Bagaimana saya sampaikan tadi, di bawah pohon itu kan laut. Ini dulu sebelum ini deburan ombak. Berarti dari mana ke laut ini, Pak? Dari sini. Kan sana laut. Ya. Ya, deburan ombak itu pantainya seperti ini. Oh, sampai batas ini. Enggak dekat jalan. Oh, dekat jalan itu Ya, berarti. jalan yang ini ya. Oh. Jadi kan ini dulu rendah, nah Nah. kenapa tinggi? Makanya tanah benteng ini tanah reklamasi, tanah timbunan. Oh, tanah timbunan. Berarti situ batas pantai. Iya, makanya selesai benteng ini dibangun Inggris itu kan pohon palem, itu bibir pantai, itu kapal Inggris berlabuh. Oh. Sekarang kan ada jalan raya. Ah. Setelah Belanda ambil Bengkulu, Belanda timbun lagi, dia bangun dermaga. Maka nanti kita lihat dermaganya. Oh, iya, iya. Oke, kita sudah masuk ke ruang 350 tahun. tahun itu di Bengkulu tidak berlaku. Kenapa? Inggris lamanya di Bengkulu 140 tahun. ya 140 tahun Inggris di Bengkulu. Belanda baru masuk 1825. sampai 1940. Itulah Belanda di Bengkulu. Berarti enggak, kalau di Bengkulu enggak sampai. Iya, makanya Belanda jatuh kan Jepang masuk. Makanya tentara Belanda tadi ditawan tadi kan. Iya, tahun 42. Iya. Ini sebenarnya untuk kilas baliknya. Oke. Nah, saya bilang semalam sudah saya sampaikan Bengkulu 4 kali ganti nama. Nama pertama Bengkulu Empang ke Hulu. Empang ke Hulu, kemudian Bangka Hulu. Ketika Inggris di Bengkulu, Inggris menamakan Bengkulu Bencoolen. Ini masa Inggris. Bencoolen. Dari Bengkulu. Oh. Jadi, inilah nama kerajaan-kerajaan yang ada di Bengkulu penghasil rempah. Kerajaan. Ini semuanya penghasil rempah yang luar biasa. Ya. Jadi, jangan nanti orang bilang Bengkulu hanya nama Bengkulu, tapi kan bahkan lagi nama. Makanya anak-anak sekarang tuh sering ngeyel, Pak kenapa diganti 4 kali? Ya kamu tanya aja Jakarta itu berapa kali ganti nama? Batavia ada yang sudah Bapak, iya kan? Kenapa? Ada mata politik. Mata politik. Ya. Nah ini peninggalan mereka. Prianan Company. Priaman ini kan nggak nama di Sumatera Barat kan ada Pariaman. Oh, Pariaman Ya, ya. mereka nyebutkan Priaman. Itu ada perusahaan dagang juga Inggris punya shopnya di sana. Pariaman berarti mungkin dari sini atau gimana? Namanya? Namanya nama daerah sana kan nama daerah itu kan Pariaman. Jadi perusahaan dagang Inggris yang namakan Priaman. Oh, berarti nama di daerah situ Pak Pina. Iya. Ya, ini podium yang saya sampaikan tadi. Pokoknya yang benteng pertama di. Iya. Ini podium. Ini semua peninggalan kita temukan ketika kita renovasi dulu di dalam tanah ini banyak kita temukan. Ini di benteng. Di dalam benteng. Di dalam benteng ini. Oh, benteng ini? Ya, maaf ya. Saya tidak mengatakan bagaimana. Jelas ini keramik Cina. Ya. Makanya Cina dulu kan dengan Belanda hubungannya baik.
hubungan dagangnya. Ya, bahkan ini si Cina banyak memberikan persiapan supply untuk kebutuhan Belanda kan. Maka itu Cina pada waktu itu belum mempunyai tempat tinggal. Makanya dia minta izin, minta pamit dengan Belanda. Kan di depan ini dulu kan pantai saya bilang ya. Dia izin minta bangun beberapa rumah tempat tinggal. Maka diizinkan Belanda. Maka sekarang jadilah kampung Cina. Oh, itu sejarahnya. Ya. Sejarah saudagar orang Cina datang sini dibangun itu. Iya. Itu sejarah kampung Cina. Iya, sejarah kampung. Berarti sudah cukup lama itu, Pak. Ya 1830-an. Aku pikir mungkin baru. Wah, lama. Makanya jantung perdagangan Bengkulu itu di depan ini. Cina sebelum berkembangnya pembangunan kota Bengkulu. Oh, berarti jantungnya Iya, perdagangan itu dipegang oleh bangsa China. Berarti pusatnya yang tadi di Iya. Cina itu sejarahnya. Ya. Nah, orang dulu menentang Inggris, jadi semua keramik-keramik kita temukan. Oh, ini sisa keramik, Pak? Ya, sisa keramik. Keramik dari asli Bengkulu atau gimana? Enggak, kalau Bengkulu belum mengenal keramik pada masa itu. Kan mereka kendi-kendi seperti Iya, kendi. Ini tambah gelang, kalau tulang ini luar, ini sudah nggak asli lagi loh. Panasnya. Ini surat-surat dari Belanda ya? Ya, ini Port Marlborough 19 ini. Port Marlborough ini nama orang atau gimana? Yes. Sebenarnya saya menunggu-nunggu ini. Oh, iya. Kalau saya bilang tadi kita, jadi jangan sampai salah. Marlborough ini satu gelar kehormatan kerajaan Inggris. Kalau kita di Indonesia ini apa ya? Kalau misalnya Raden ini. bukan, misalnya Satya Lencana ini atau dijuluki apa dari Julukannya. julukan yang diberikan negara kepada salah seorang pahlawannya. Ya. Jadi ketika itu tadi di depan ada salah seorang prajurit perangnya yang bernama John Churchill. Itu dia memimpin perang di Eropa atas nama Inggris. 4 kali berturut-turut memimpin perang, selalu menang dan sukses. Tentu kerajaan kan memberi penghargaan. Nah, maka diberilah gelar oleh dia The Marlborough, gelar tertinggi kehormatan Inggris, disematkan kepada John Churchill tadi. Setelah benteng ini dibangun oleh Joseph Collet ini, apa nama benteng ini? Maka dia ingat, kita ambil dari nama pahlawan perang kita yang di Eropa bernama Marlborough. Maka disematkanlah nama benteng ini, namanya Marlborough. Itu tuh. Ya, jangan salah nanti. Makanya, maaf ya, kita di sini kan juga banyak bahasa Inggris loh. Saya lahir di depan. Nama kampung saya itu Malabro. Diambil nama benteng ini, karena orang dulu menyebut Malabro. Aku justru menyebut Marlborough. Contoh lagi, Jogja ada nggak Malioboro? Ya, diambil dari kata ini. Karena Jawa nggak mungkin nyebut Malboro. Oh iya, soalnya. Ini asal usulnya. Oh iya. Jadi tentang artinya silakan. Ini buku mungkin. Iya, ini buku Dokumentasi. Ya, dokumentasinya. Ya, buku ini sudah sangat rapi. Dipegang lama ini sudah apa? Sudah apa? Rapi. Pecah. Pecah betul. Oh, ini mata koin. Ini mata koinnya, koin Inggris. Tapi tetap pakai nama Indianya, Pak. Iya. Pusat dagang. Kena pusat dagangnya itu. Nah, 4 bangsa yang pernah menguasai Bengkulu, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang. Masa bilang kemarin, sejarawan nasional tidak mengatakan Bengkulu ini pernah dijajah dan dimasuki Inggris. Saya bilang benar, Pak. Secara nasional oke, secara lokal dibukti. Kan ada Prancis di Bengkulu. Pendudukan Prancis. Ya. Singkat sekali. 3 tahun. Kenapa? Kan saya katakan tadi, mereka itu orang Eropa itu mati, tewas, meninggal itu bukan karena perang, karena serangan Penyakit. Oh, penyakit. ya. Jadi mereka banyak kena malaria, kolera, mereka meninggal banyak, bukan karena perang. Makanya Prancis
dalam rentang 3 tahun dari Bengkulu dia kehilangan pasukan hampir 8% dari jumlah pasukan. Nggak sanggup dia bertahan di Bengkulu. Dalam 3 tahun 8%. 8% sampai 10% dari jumlah pasukan. Yang sakit lagi. Maka mereka serahkan lagi kepada Inggris, mereka angkat kaki. Karena bapak penyakit. Jadi mereka nggak jadi. Mungkin itulah yang nggak dicatat sejarah. Pak, maka itu saya bilang. Karena terlalu singkat tadi. Makanya orang mengatakan, Pak, kenapa sejarah ini terkubur Bengkulu ini? Nah inilah tadi. Saya kadang-kadang merasa hanya di Jawa aja yang ditonjolkan. Tapi kesalahan kita juga sejarawan Bengkulu kenapa tidak mengangkat? Nah itu. Makanya saya sekarang ditantang untuk disampaikan di luar buku. Saya bilang nggak mudah loh membuat buku. Saya bilang Jarang nggak mudah. Nah inilah ya Panglo 1761 sampai 80 ini kondisi tentang Luas bentengnya kira-kira. ya, terima kasih. Luas benteng secara areal, areal berarti tanah. Itu 4,4 hektar. 4,4 hektar. Untuk fisik 2,2. Jadi bangunannya ini luasnya 2,2 hektar. Ya. Nah ini yang sangat bersejarah. Perjanjian Inggris dan Belanda. 1924. Bilang tadi kita katakan perang apa antara Inggris dan Belanda? Teratak Belanda. Teratak Belanda ini perjanjian antara Inggris dengan Belanda. Pembagian wilayah. Nah, itu dia. Jadi 1844 akhirnya Inggris harus menyerahkan Bengkulu ini kepada Belanda. Pada tahun 1824 maka Inggris meninggalkan Bengkulu. Ya, meninggalkan Bengkulu. Inggris pada waktu itu meminta sebagai pengganti ataupun barter, ya, dia minta kepada Belanda, ambil Bengkulu, kami minta 1 pulau pengganti Bengkulu ini. Nah, oleh Belanda, silakan. Maka di daerah Malaka di sana ada 1 pulau kecil sekali. Tidak ada penghuni, tidak ada penghasilan, hutan mangrove, tidak ada manusia. Ya, itu yang diambil Inggris pengganti Bengkulu. Secara ekonomis perhitungan dagang rugi nggak Inggris meninggal? Ya, rugi. Tapi Inggris itulah visinya hebat. Maka diambillah pulau itu namanya ini. Itu masih Diolah oleh Inggris sekarang dunia mengaku itu masih sekarang berubah menjadi Singapura. Ya memang pembangunan itu bagus kalau dijajah dulu ceritanya kalau dijajah Inggris. iya, kayaknya kalau kita di bawah Inggris itu namanya kolonial, koloni Inggris. Jadi negara persemakmuran, maju. Kalau di bawah Belanda kita banyak digoblokin. Benar, kita banyak digoblokin. Nah, tinggal kalau Inggris Bengkulu, maka berangkatlah Inggris meninggalkan Bengkulu, dipimpin oleh residennya yang bernama katanya berkibar namanya. Ya, inilah orangnya. Dia yang memimpin ekspedisi pertama dari Bengkulu. Nah, ini kita kan masuk. Oh ya. Berarti Yang Anda masukkan ini? bukan. Ya. Oh iya. Ya. Dia menemukan bunga ini. Bunga rafflesia. Orang saya mengatakan bunga rafflesia bunga bangkai. Benar apa tidak? Kalau Anda mengatakan bunga rafflesia benar itu bunga bangkai, mulai detik ini tepis itu salah. Bunga rafflesia bunga bangkai. Kalau bunga bangkai pernah lihat nggak ada yang seruput di atas? Oh iya benar. Nah, Itu berbau. bau ya. Kalau ini tidak. Kalau bunga bangkai ke atas, kalau ini dia hanya lebar, tidak ada berdaun. Dia, nama bunga ini aslinya apa? Rafflesia arnoldi, ya kan? Nama asli ya. Dari mana dapat nama? Mari kita kaji. Ketika dia memimpin ekspedisi masuk ke kerajaan-kerajaan dalam hutan, dia menemukan bunga ini sedang mekar. Begitu dia kagum, ini bunga apa ini? Stop. Ya, stop. Panggil semua. Siapa tahu ini bunga apa ini? Nggak ada yang tahu, dia nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu karena saya kagum dengan bunga ini, saya namakan bunga ini nama dia. Nggak pakai ini. Rafflesia itu namanya. Ketika di dalam rombongan itu kan dia membawa rombongan itu istrinya ikut. Mau tahu nama istri?
istrinya Sofia. Sophia. Karena cinta saya kepada istri saya Sofia, saya kagum dengan bunga ini. Saya persembahkan buat istri saya tercinta. Maka saya ambil namanya, saya gabungkan, kan Sofia, ujungnya ya, gabungkan ke sini ya. Jadi Rafflesia. Sejarahnya. dua nama kan arkeologi. Panggil asisten setelah selesai semua istirahat, ya asisten. Hei, catat bunga ini sejarah masukkan dalam dokumen negara. Kan begitu? Di mana, bukan mana, tahun berapa? Ya asisten sudah. Selesai, rombongan mau berangkat, dia melapor. Selesai Pak. Kira bahasa kita ya. Oh, bagus. Asisten mungkin, Pak, saya sangat begitu kagum sekali bunga ini, saya belum pernah lihat. Ya, saya juga belum. Mohon Pak, mohon izin Pak, mohon minta, tolong dong masukin nama saya. Nama asistennya Arnold. Jadi berkumpulan bunga ini 3 nama, namanya Rafflesia Arnoldi, terdiri dari 3 nama orang. Nah, itu jadi supaya tahu rahasia. Tapi dalam kehidupan rumah tangga dia yang sangat menyedihkan. Kenapa saya katakan menyedihkan? Dia punya anak 4. Paling besar usia 16 tahun, semuanya meninggal di Bengkulu. Itu penyakit. Tapi dia ini seorang pimpinan yang baik. Iya, makanya bumi Bengkulu yang Rafflesia itu. Nggak mungkin lah nama bumi hari, tapi hari nggak berjasa. Kira begitu. Nah, tapi kalau hari berjasa, orang senang. Bumi hari. Kira begitu dia diambil dari nama dia. Nah inilah sejarahnya. Kemudian ini ada lorong kecil. Jadi dulu menghubungkan dapur. Ini dapur Inggris di samping. Karena dapurnya sudah nggak ada, dia hancur, kita tutup. Ya. Oh, ini dulunya dapur. Iya. Dapur. Nah, ini masa pendudukan Belanda, masih ada pos penjagaan di depan itu dulu. Oh, ini dekat depan dulu. Iya. Ini pas kita masuk tadi. Ya, ini kita masukin tadi. Ini kenil Belanda ini. Nah, inilah jadi terakhir Belanda di Bengkulu 1942 kan Jepang masuk tadi ya. Sebelum Belanda angkat kaki tahun 1941, ini gubernur Inggris terakhir di Bengkulu. Gubernur Belanda terakhir di Bengkulu. Dia bernama Cornelis Edward Mayer. Ya. Ketika itu Bung Karno kan diasingkan di Bengkulu. Nah dengar ya? Kan tahun 1941 kan Bung Karno masih di Bengkulu. Beliau ini masih memimpin di Bengkulu. Nah pada masa itu Cornelis Edward ini memanggil Bung Karno. Dia panggil Bung Karno, dia menyuruh Bung Karno, kan Bung Karno insinyur ya. Bung Karno membangun sebuah monumen atau tugu peringatan buat Belanda. Bahwasanya Belanda pernah ada. Setelah bertemu, dia perintahkan Bung Karno dengan lantang menolak. Bung Karno tidak mau membangun. Bahkan Bung Karno pernah sempat mengatakan, bangsa Iu sudah menyiksa rakyat saya. Anda mau meninggalkan tanah kami, minta didirikan monumen atau tugu, saya tidak mau. Akhirnya debat mendebat, perang argumen, sudah mencapai otot sudah kejam. Akhirnya Bung Karno sampai klimaknya marah, dia ambil 3 buah batu di jalan bawah. Pak, dia tumpukan. Ini monumen buat kamu. Penghinaannya kepada Belanda. Bukan monumen ini buat batu juga sederhana. Ini monumen. Makanya kekuatan mental Bung Karno menentang Belanda, makanya kita abadikan ini peristiwa monumen 3 batu. Inilah penolakan Pembuatan tugu. ya peristiwanya. Misalnya Jepang singkat, ini kan yang di dalam tadi. Oh ini. Ya. Ini Jepang tidak banyak, mereka cuma 3 tahun kan. Beruntungnya Jepang kan kena Hiroshima Nagasaki dibombardir oleh sekutu ya. Iya betul. Makanya Jepang kalah,
Bung Karno sempat mengambil alih, maka dia merdekakan Indonesia. Setelah itu kan kita dibombardir lagi oleh Belanda. Oh ini yang tadi yang di itu. Iya, yang tadi ada Camp pertahanan. ya. Nah, inilah tidak banyak-banyak, cuman ini bangka Jepang. Jadi sepanjang pantai mulai dari pelabuhan itu sampai ujung itu di pinggir pantai itu bangka Jepang semua. Karena Jepang kan menjaga pantai. Makanya jumlah ini lebih kurang ada mencapai 87 biji. Di mana itu, Pak? Sepanjang pantai ada nanti. Kalau di belakang nanti ada satu tadi. Ya, jadi mereka sudah menjaga pantai. Kalau musuh masuk, Mereka bisa kita antisipasi. Oke ya, ini sudah jadi. Mohon maaf, katakan kalau masih ada ganjalan, tolong lemparkan pertanyaan, tanyakan, jangan sampai nanti saya lupa ini silakan ya. Jadi inilah ini kesimpulannya ruang makan. Ini ruang makan. Iya, Juga foto. ya. Kenapa kota ini kecil? Ini bukan lokal. Nah, itu Fungsinya kan kita kenal Bogor ini kan rawan nyamuk malaria. Ini dulu katakanlah sebagai obat nyamuk bakar lah. Jadi gamar-gamar yang dibakar, nah, ini kan asapnya keluar. oh ini untuk bakar. Iya, dibakar sama apa? Getah-getah kan berasap ya. Kan asap itu keluar kan ngusir nyamuk. Iya. Sederhana. Ini Pegang. inilah orangnya perancang ataupun desain ataupun arsitek benteng Pemangku. Ini orang yang merancang benteng. Oh ini ada Ya. yang Yosef Korek. Dia lah mendesain benteng. Otaknya luar biasa jenius. Ya. Sekarang benteng ini berdiri. Kemarin pernah saya sampaikan sekilas. Apa filosofi benteng-benteng Pemangku ini pertahanannya? Inilah benteng Pemangku kalau dilihat dari udara begini. Oh, dari udara ya. Sekarang izin sekali. Izin saya coba hari berdiri di belakang ini, di sini ya. Sekarang Mas hari ini berada di atas udara melihat benteng ini. Kayak apa filosofi pertahanan? Kura-kura ya? Enggak. Oh, kura-kura. Ya, Pan- ini pertahanan kura-kura. Ini barat, bintangnya timur. Ini utara, selatan. Jadi barat dan utara ini khusus menahan serangan laut. Ini kan laut. Iya. Filosofinya benteng kura-kura. Saya katakan tadi benteng ini hasil dari reklamasi tanah timbunan. Ini artinya. Berarti penimbun tanah itu dari bingung juga dari daerah mana? Dari itu. Karena kita panjang waktu mas juga katanya waktu singkat, makanya saya coba. Kalau kita naik ke belakang, ini nanti kita naik itu ada satu perkampungan kayak lembah. Nah, tanah itu yang dipindah Di perkampungan. Iya, belakang sama itu pindah. Ini orang bekerjanya Dari tanahnya beda. Iya. Dozer, eskavator, inilah sejarahnya benteng Pemangku ini materialnya. Material. Ya. Ini peluru meriam Belanda. Apa beda dengan peluru meriam? Tadi kita lihat Inggris ya. Kopong mungkin. Ya, jadi ketika Belanda kan meriam ini kan saya katakan tadi ketika menangkap sasaran lumbur ya. Belanda pada waktu itu sudah berpikir bagaimana kalau kena sasaran bisa meledak. Hanya dia kosongkan dalam ini dia isi musuh. Oh, misi. Jadi harapannya kalau kena bakal meledak. Tapi itulah karena timing ataupun alat ledaknya itu masih tradisional. Kadang-kadang pelurunya lagi melayang sudah meledak ya kan. Karena Mungkin apa? ya kenapa temponya kan nggak tepat. Belum. Ya, punya hitungan tapi gitu.
kita sudah tahu dia sudah menginovasi. Nah, makanya berkembanglah dunia sekarang punya persenjataan, kena sentuhan baru meledak. Nah, ya, ini batu bata untuk pelapis fondasi. Ini bukan batu bata keluar dinding. Ini kubik yang kita pinjak tadi, yang dingin tadi. Ini batu gentengnya masih asli, nanti kita lihat. Masih asli, masih sekarang masih dipakai itu asli. Yang paku di pintu tadi, ini. Oh ini. Ya. Ini pakunya. Itu paku dari mana? Besi mungkin? Besi. Ini. Terus yang kepalanya juga besi? Besi. Semuanya besi. Tapi ini yang pendek ini kan paku jendela. Nah, inilah. Jadi semuanya masih asli, Mas. Nah. Oh, ini yang aslinya. Seluruhnya begini semua. Iya. Apa sih bedanya mereka pasang bata dengan kita, Mas Ben? Kritiknya di mana? Sama nggak dia pasang bata dengan kita? Enggak. Dia agak ini agak berat, enggak beraturan gitu. Di samping tidak beraturan memang beratur. Jadi begini, di atas itu kan batanya panjang kan? Kemudian ada yang pendek ya. Kan bata itu kan kalau panjang kan, nah seperti ini kan pendeknya. Jadi dibalik, tak panjang, melintang, panjang, melintang. Ya kan? Panjang. Jadi sudah panjang dibalikkan, bata itu dilintangkan. Oh ya, lintangkan. Ya, itu kan terkunci. Oh, sistem kunci, Pak. Ya, jadi ketika dia ini sudah otaknya sudah kemudian ketika ada goncangan gempa, karena Bengkulu ini negeri rawan gempa. Makanya dia buat ini. Jadi ketika ada gempa, dia terkunci. Oh. Makanya benteng ini saya bilang tadi 7,3 skala Richter goncang gempa, smile aja dia senyum. Karena kekuatan benteng ini. Karena kunci tadi. Iya. Oke. Ini nah otaknya manusia ini luar biasa. Biasa kalau. Tadi kita lihat di sini bahwa masih tembus pandang tulisan benteng. Iya nanti. Apa itu? Putusan apa itu? COD. Hah? Tom Panen Pabrik Pan X. Ini masih asli. Masih asli. Nah, sekarang kita pikir ya untuk sejarah, mudah-mudahan sudah di dokumenkan semua. Saya akan mengajak Anda ke sini dulu, nanti kita berputar. Kita lihat. Ini fungsi tadi juga apa? Meriam naik ya? Ya. Ya. Oh, ini yang asli. Ya. Ada cincin bulat. Ya, sudut pasti ada. Itu gunanya sembari didorong, sembari ditarik. Enggak mungkin didorong aja kuat. Makanya meriam itu bisa ditarik. Oh, jadi ada yang dorong, ada yang tarik. Itu dia. Sudah setiap sudut pasti ada. Cincinnya aja hampir 5 kilo. Ini masih asli, Pak? Ya? Asli. Tadi ada lorong menuju dapur tadi. Oh, tembus ini. Ya, ini dapurnya. Iya, sampai ke jalan itu. Makanya jalan raya itu kan. Ini kan perkampungan ya. Lihat. Atap. Ini juga sudah. Nah, itu saya bilang tadi, tanah inilah yang diangkat. Oh, tanahnya itu berarti. Iya. Tanah di kampung situ. Iya. Oh, Dipindahkan ke sini. makanya agak rendah ya. Iya, makanya sudah jadi lembah. Iya kan, dipindahkan. 5 tahun mereka mau menimbun benteng ini. Itu kampung apa namanya, Pak? Nama Kampung Keling. Kampung Keling. Iya. Orang banyak orang India. India. Betul. Iya, Keling ya. Nah, ini ya. Jadi, ini apa yang kalian? Maaf. Ada jalan ke sana ya. Pada masa Inggris belum ada. Makanya Inggris pertahanannya kan. Sekarang anak-anak sekarang, Pak mudah sekali Pak ya. Ya sekarang. Nah ini sudah jalan raya di sana. Dulu laut semua. Oh, berarti di sini juga laut. Pak? Iya, Laut air ya? dari sana kan. Itu kan teluk, namanya Teluk Iya, Segara Teluk. itu. Jadi, iya, 4 kaki kura-kura tadi ya. Sistem pertahanan Inggris mobile, artinya meriam yang beroda ini semuanya di bawah dulu. Oh, yang ini di bawah. Ya, ini semuanya tidak ada di atas, ini di bawah.
Nah, di setiap sudut 4 kaki kura-kura dulu di atas ini. Dulu di sini. Ini ada meriam duduk berputar di rel. Oh ya, oh di sini Ya. ada untuk yang untuk muter kayak gitu. Iya, Pak. Jadi iya, kalau ini tuh- muternya ini. Ya, Ini ini. kan relnya. Berarti Jadi ini. dia duduk di atas rel, meriam di sini. Nah, Oh. jadi kemana arah dia bisa ngarah. Oh, Kan tinggal gitu, muter, tinggal tinggal muter mutar. Nah pertanyaannya, satu meriam cuma setiap sudut. Kalau serangan dari darat gencar, kuat, apa mampu satu meriam ini bertahan? Nggak mungkin kan? Makanya meriam ini dari bawah naik, bantu. Paham? Oh iya. Kan saya sendiri nggak mampu bertahan, misalnya serangan sampai ratusan manusia, senjata menghantam, dia tembak satu meriam, dia nggak mungkin bantu meriam naik. Dia dihadapkan semua. Ini nih. Ini tahun pembuatan. Oh ini Belanda. Beda Belanda tuh dengan Inggris tuh. Lebih besar Inggris. Oh. Lebih besar Inggris. Berarti ini Belanda ya, Pak? Ya? Iya. Oke. Nah, ya masih merah-merah. Itu kan laut, sudut kolam. Itu kan dulu dermaga Belanda sampai sini. Jadi dia menghadap ke pintu dermaga. Jadi dia menjaga kalau musuh masuk dari pintu dermaga, mereka standby di bawah itu Jepang. Oh yang itu Ya. berarti peta itu ya. Ya, batu peta itu. Batu peta Jepang. Berarti Jepang nambah lagi. Iya, nambah lagi, makanya sudah semen itu. Jadi coran Jepang juga luar biasa. Berarti otak-otak dulu tuh bagus semua. Iya, nah. Nah itu nah bangkat Jepang ini. Ini bangkai Jepang. Empat ya. Ya, Gimpat itu. ya, tempat itu. Jadi Berarti- pantai ini sampai ke apa? Daerah belakang itu bangkai Jepang. Oh berarti dari sini sampai situ. Iya, sampai ke ujung itu. Kan Ujung. Ada kamar-kamar gitu enggak. Oh, oh. Sampai gitu. Nih, Tuh ada 80-an. sekitar 82. Oh 82. Ya, dagang lupa masuk dari belakang, kalau di depan. Oh ini pintu belakang. Iya. Ini dulu gudang apa? Kantor administrasi Rempah. Oh dia berarti pusat perdagangan. Iya. Iya, ya, kalau kita lihat, makanya kenapa benteng ini ada tembus-tembus karena 1 jam sekali mereka penjaganya terkontrol, naik dari atas mutar, ya situasi aman. Dari begitu, oh. Memang sengaja dibuat petasan kayak gitu Pak Iya. ya. Ini. Jadi saya bicara masalah Monpelik ya, tempat terbunyi ya. Tuh, pas setengah lingkaran. Tembusnya kalau Monpelik. Oh yang itu. Ya, Setengah lingkaran ya, ya. itu Tengah tembusnya lingkar. ke Monpelik. Kalau kita masuk ke dalam. Iya, bawah. Karena sudah dirusak di Belanda. Oh. Ketika Belanda akan meninggalkan dulu, semua fasilitas dia rusak. Termasuk meriam ini, ruang-ruang tempat tembakannya ditutup. Makanya Belanda kita semua dengar nggak pepatah mengatakan takut senjata makan tuan. Itu dari Belanda, dia takut dia sendiri. Begitu hujan sampai, langsung buang. Oh ini fungsinya lantainya enggak datar karena biar awet itu. Iya, Jadi hujan awet. turun. Kalau kita kan datar. Nah. Makanya kalau hujan biar apa ya? Ya. Inilah selalu kita pelajari di situ. Sebenarnya kita nih gengsinya terlalu Oh iya iya. apalagi tuan rumah. Kenapa kamu bikin miring? Padahal itu lebih baik daripada. Oh iya, sepanjang jalan yang kita lewati Iya. memang lantainya miring, Bang. Ya, untuk cepat pembuangan air. Oh iya. Setiap sudut ada kan? Oh ya ini tiap sudut untuk narik ini ya. Setiap sudut ada. Ya, jadi ini ada pintu. Ini kan di bawah ini ruangan. Oh ruangan semua di bawah sini, Ruangan Pak. ini ruangan amunisi ataupun tempat mesin perang. Ah. Karena pertahanan Inggris titik pertahanannya di sini. Hmm. Ini bawah ini kan laut. Oh iya bawah sini laut. Iya. Hmm. Ya. Ayo Ade. Sekarang Anda lihat itu apa? Nah, Atau nah mesti ada berarti. apa? Ya. Hmm. Ini baru kita pasang ya. Hmm. Ini mengindahkannya. Di dinding itu kelihatan nak, ada bekas jendela nak besi-besi. Oh ya jendela. Ya. Ah. Nah, itu kan anak tangga dulu. Oh. Jadi ini pintu darurat ke bawah. Paham? Ketika serangan terjadi perang, Berarti mereka mereka sudah masih siap. masuk ke sini. Enggak. Kan mereka siap mesti di atas. Kalau lama-lama tembak menembak mesti menipis kan. Kalau serangan masih kuat, masih gencar, gimana? Apakah harus lari ke bawah? Nih. Mereka tidak. Oh. Sudah dirancang Inggris.
persediaan senjatanya. Inilah hebatnya Inggris pada masa itu, dia siap dua sisi. Jadi mesiu habis, cepat turun, ambil mesiu, angkat, tembakan lagi. Jalan raya, saya bilang tadi, di bawah itu kan bawah pohon ini sudah laut. Dermaga Belanda itu, Inggris ini kan dermaga pantai. Oh yang ini Pak? Ya, ini yang dilewati kendaraan ini kan laut semua dulunya. Oh yang di kendaraan ini? Iya. Oh. Nah setelah selesai benteng ini bangun, ini kan pantai. Nah kapal Inggris dulu berlabuhnya bawah ini, dia bukan di pelabuhan ini, pantai. Makanya maaf. Di bawah ini kan ada pintu ya. 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 Ini kan gudang rempah. Yang tanah kosong ini gudang rempah. Begitu rempah cukup, mereka turun, kapal sudah. Oh di sini? Iya. Nah, setelah Belanda ambil Bengkulu, Belanda menginginkan ada dermaganya permanen ataupun dermaga beton. Maka dia timbul lagi, maka sampai ke belakang Cinaan itu. Oh, kamu Cina juga? Ya. Maka dia bangunlah dermaga permanen itu sisa dermaganya. Oh ini ya? Ya, ini bukan ini aja sampai ke belakang itu. Karena sudah terjadi pendangkalan, maka dimanfaat. Ya, sisa dermaga. Oh, kisah-kisah dermaga dulu. Ya. Berarti dulu memang pantai ini. Iya. Jadi kita jangan terkecoh dengan bangunan benteng. Berarti setiap ini ada putaran kayak itu, Pak? Ya, setiap sudut 4 kaki kura-kura tadi. Ya. Ini, jadi dengan pembangunan fisiknya 2,2 benteng. Luar biasa. Ya, kalau di sini. Kalau Cina itu dulu pantai semua. Oh di sini pantai semua. Iya, ini hutan pinus. Hutan pinus. Kan cemara pantai. Jadi itu sama kamu. Oh itu ya kampung Cina. Ini kampung Cina tuh. Oh berarti di situ kan? Iya. Cuma satu baris itu atau? Enggak sampai ke atas. Oh Itu kan gerbang Cina. oh sampai ke situ? Iya. Oh bukan sebaris itu? Enggak. Berarti dari situ sampai? Iya, jadi itu mereka kayak gitu. ya, mereka dulu bangun di sini, kita mengembang. Cuma kalau kita mau melihat aslinya bangunan China, sebelah jalan ini yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri ini sudah bangunan baru, karena muncul pernah terbakar asli. Oh yang sebelah kiri, Iya. kalau sebelah kanan asli. Ya. Bahkan kalau tanknya masih asli. Masih. Ini masih bangunan Cina asli. Ya. Oh ya, kalau sebelah kiri masih asli. Iya. Oh yang ini yang Ya. lagi foto-foto Ya, ini. itu. Oh itu di bawah ini meriam Inggris. Ya. Beda besar kecilnya aja Pak ya. Jadi dia beda satu. Tapi meriam ini dulu bukan di sini. Ini kan tangga batu. Kalau dulu kan pakai roda. Ini hiasan aja. Jadi semua meriam ini dulu di bawah. Meriam itu cuma naik ke sini aja. Ini kita pasang apa hiasan aja, variasi untuk memperindah benteng. Oke. Di Bengkulu ini ada banyak jarang-jarang. Banyak. Kalau kita lepas dari benteng, Anda bertanya tentang sejarah Bengkulu. Diharapkan untuk menghentikan aktivitas sejenak dan bersikap tegak sempurna. Karena Belanda, Prancis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang. Sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kita mana Pak? Ini lagu Indonesia Raya akan berkumandang, kita mengunjung. Ini kalau tiap jam Ya, Berarti ini satu ini berapa? batangnya aja hampir 600 kilo. Oh. Ya. Bawa apa? Kopi. Tuh, masukkan rong itu, catat notanya. Oh ini perkantoran nih. Masukkan ke gudangnya di sini. Bawa apa? Oh itu gudangnya Pak ya? Ini tanah kosong ini, itu fotonya nanti kita lihat. Oh ini. Tanah kosong itu gudang. Kita menuju kita jangan sampai ini kita jangan sampai gimana sih? Oh ya berarti administrasi di kantor sini. Iya. Gudangnya di sini. Makanya saya bilang tadi kan ada pintu. Oh ya itu.
itu menuju ke laut untuk mengangkatkan ini. Oh, ini gudangnya Pak ya? Iya, ini gudangnya dulu, ini tangga naik ke gudang. Itu apa itu Pak? Berarti rombong-rombong itu? Yang Ya, tadi, lingkaran tadi. yang tadi masuk ke Iya, nembus itu Pak ya? Ke Montpellier. Montpellier. Tapi nggak bisa lagi sekarang? Iya, karena sudah ditutup Belanda. Oh, Karena benteng ini sudah diberikan oleh Inggris sedemikian. Makanya gudang ini kan terbuat dari kayu. Maka anak sekarang kan bertanya, Pak, kenapa Inggris dulu kalau buat dari tembok kan bisa kita nikmat Pak sekarang. iya. Inilah cerdasnya Inggris dari kita. Kenapa? Kalau dibuat dari tembok, tembok pasti mengubah suhu. Kalau panas kepanasan. Iya. Kalau ini makanya kalau panas rempah akan rusak di dalam. Kalau hujan rempah akan lembab. Oh. Itu kalau tembok, kalau kayu kan stabil. Oh ya benar. Oh ini gudangnya, ini di halaman ini ya. Oh, berarti di sini Pak ya. Ini berbentuk dengan pertahanan titik kura-kura. Terima kasih kepada para viewer saya dimanapun kalian berada yang setia menyaksikan vlog saya dari Benteng Marlborough Kota Bengkulu. Saya ucapkan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Terima kasih.